Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, setelah bertemu dengan Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi akhirnya berjumpa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin Moskow. Pertemuan ini merupakan tonggak sejarah misi perdamaian Jokowi sebagai upaya meredam konflik Rusia-Ukraina setelah 4 bulan berperang. Apakah misi ini berhasil dan bagaimana kemudian sambutan misi Jokowi dari kedua belah pihak? Apakah Jokowi memang dipercaya oleh kedua belah pihak? Kita akan membahasnya bersama dengan Teuku Rezasya, pengamat hubungan internasional UNPAD. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Bandung. Iya, salam sehat Pak Reza. Pak Reza, adakah beda gesture yang ditunjukkan oleh Zelensky maupun Putin saat menyambut Presiden Joko Widodo? Apa yang bisa dimaknai dari masing-masing kepala negara tersebut, Pak Reza? Memang sebelum kedua pihak bertemu ya, berbicara formal, saya perhatikan itu cara pandang dari kedua negara ini terhadap presiden kita itu luar biasa ya. Dan saya pikir kita sudah punya kesimpulan saat ini bahwa diplomasi Indonesia ke Ukraina dan Rusia itu berhasil dan hasilnya sudah melebihi harapan kita yang minimalis kan. Harapan kita awalnya itu hanya sekedar membuka ruang dialog ya. Tapi kita lihat runtutannya sekarang. Presiden Indonesia itu datang ke Ukraina dengan membawa stok informasi yang luar biasa. Misalnya stok informasi dari KTT G7 dari awal sampai akhir. Kedua adalah dialog bilateral Indonesia dengan pimpinan-pimpinan G7. Ketiga adalah dialog bilateral Indonesia dengan negara-negara undangan tersebut. Jadi banyak hal-hal yang tidak diketahui, yang mungkin hanya diketahui dari media massa internasional, tapi akan berbeda kalau disampaikan secara langsung oleh pemimpin suatu negara yang berpenduduk 270 juta, tokoh di ASEAN, tokoh di APEC, tokoh di Indo-Pasifik, dan juga sesepuh di OKI dan GNB. Itu nuansanya beda. Dan saya melihat dari kedatangan Volvo ini yang persis di depan Zelensky. Dan ini kan menunjukkan suatu penghormatan yang luar biasa. Datang seorang pengawal kepresidenan atau staf istana dengan hormat dan Pak Jokowi masuk, Zelensky menurunkan datang menemui Presiden Indonesia dan beliau turun satu lantai. Kemudian beliau sendiri yang membawa Presiden ke atas. Biasanya urusan di dalam itu urusan kepala protokoler. Dan kalau kita lihat gesture itu kedua pemimpin mencoba meyakinkan bahwa saya berada pada frekuensi batin yang sama dengan Anda. Misalnya kita lihat lipatan tangan, kemudian sepatu, dan juga kecepatan kedua negara itu, kedua pemimpin itu bergerak. Dan saya pikir ini merupakan suatu gesture. Dan dari situ kita bisa melihat harapan Zelensky terhadap masa depan negaranya sendiri yang hanya bisa tampaknya dibantu oleh Indonesia. Negara Uni Eropa sudah mencoba, tapi mereka tidak berhasil. Turki juga sudah mencoba, namun Turki adalah anggota NATO sehingga terlihat ada pamrih di situ. Tapi Indonesia kita tidak memiliki beban, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut serta mengupayakan perdamaian dunia. Dan untuk itu ya, ini adalah resiko dari suatu menjabarkan suatu konstitusi yang sangat berat yang sudah disiapkan oleh para pemimpin kita. Ya, Pak Reza, tadi Anda di awal sekali mengatakan bahwa bisa ada kesimpulan dini, misi diplomasi dibawa oleh Indonesia ini bisa dikatakan berhasil. Apa indikatornya Anda mengatakan tersebut? Kita berangkat dengan minimalis kan, di mana kita mengatakan hanya membuka ruang dialog. Jadi maksudnya agar Ukraina mau membuka diri, kemudian juga Rusia mau membuka diri. Sebenarnya jawaban ini sudah terlihat kalau kita melihat statement dari Presiden Putin itu beberapa jam silam. Ini yang datanya saya peroleh dari kantor berita Rusia namanya TASS. Beliau mengatakan, I'm confident agreements reached today will facilitate further strengthening of Russian-Indonesian multi-aspect partnership. Dan tentu saja dalam bahasa diplomatik ini menunjukkan optimisme tinggi, tapi juga mereka masih menyimpan hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, hal-hal teknis yang perlu dibicarakan selanjutnya. Jadi kalau saya perhatikan dari pihak Rusia, mereka mengatakan misi ini mereka sangat berbahagia dengan
dengan hasil kunjungan Presiden Jokowi, walaupun kalau pemimpin puncak itu ketemu, maka isunya itu paling tidak ada 3 isu besar. Pertama bilateral kita dengan Rusia. Kemudian juga regional, bagaimana kita melihat kawasan di mana kita dan Rusia berada, dalam hal ini adalah kawasan East Asia atau Asia Timur. Dan yang ketiga global. Saya pikir Pak Jokowi memang bekerja keras untuk itu, dan barangkali yang perlu dibuka lebih lanjut adalah bagaimana Indonesia itu menafsirkan hasil-hasil dari G7 Communique. Ada 10 item besar, dan ini merupakan dialog lanjutan dari Indonesia dan Rusia selanjutnya. Bagaimana menafsirkan komunike G7 yang dalam pandangan saya itu ada ranjau-ranjau yang membahayakan diplomasi kita ke depan, karena ke depan kita harus menjaga momentum ini. Tungku harus tetap tumbuh. Jadi di mana kepercayaan yang sudah ada dari Rusia dan dari Ukraina ini harus dikembangkan lebih lanjut. Iya, apa yang Anda maksud ranjau-ranjau diplomasi, Pak Reza? Nomor 1 misalnya, pihak G7 mengatakan we re-emphasize our condemnation of Russia's illegal and unjustifiable war. Jadi mereka menyebut kata-kata kunci yang sangat menyinggung marwah Rusia. Misalnya dikatakan illegal, kemudian unjustifiable war. Dalam batin masyarakat Rusia ini bukan perang. Ini adalah special military operation. Dan dalam items pertama ini, negara G7 mengatakan akan mengambil resiko. Resiko itu bisa berwujud keuangan, humanitarian, militer, dan diplomatik, menghadapi suatu negara yang telah melakukan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah. Dan mereka mengatakan dalam butir 1 dari KTT G7 adalah we are ready to reach agreements together with interested countries, dan mereka mengatakan akan mendukung Ukraina terus-menerus. Kalau polanya begini, ini artinya Ukraina akan menjadi proksi dari negara-negara NATO. Kemudian items nomor 3 juga merupakan ranjau tersendiri. Mereka mengatakan we will continue to impose severe and enduring cost on Russia to help bring an end to this war. Jadi NATO itu akan bekerja keras, G7 akan bekerja keras agar urusan perang ini selesai, dan mereka mengharapkan implikasinya terhadap Rusia langsung. Jadi mereka mengatakan dalam butir tengah bahwa sanksi akan terus dilakukan atas Rusia begitu. Kemudian di dalam butir 5 dari G7 itu mereka mengatakan mereka akan mengupayakan energi supply itu berlangsung terus. Kemudian karena sudah sangat mengganggu pasaran dunia, dan ini kan berarti akan melakukan tekanan-tekanan internasional pada Rusia untuk mempercepat koridor tersebut. Dan untuk itu ya saya bisa ini merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dan juga bagi Putin. Iya, Pak Reza, berikutnya langkah selanjutnya ini apakah Presiden Joko Widodo sebaiknya juga berkomunikasi dengan blok barat? Sebut saja ada Amerika Serikat, Joe Biden yang selama ini tendensinya sangat terlihat ke Ukraina, atau juga kepada Presiden Xi Jinping, Tiongkok, yang kita tahu juga ada kedekatan dengan Rusia sebagai follow up pertemuan Indonesia dengan Ukraina dan Rusia. Memang ada ranjau lagi sehubungan dengan Cina ya. Dalam items 8, mereka negara G7 mengatakan akan memobilisir investasi senilai $600 miliar selama 5 tahun ke depan. Mereka tidak menyebut kata Cina di sini. Tapi secara tidak langsung ini maksudnya adalah Cina. Jadi tepat sekali. Selepas pertemuan dengan Putin ini ada berbagai langkah strategis, kebijakan jangka panjang yang Indonesia perlu pikirkan. Pertama, mengkondisikan agar hasil-hasil dari kunjungan Presiden Indonesia ke Ukraina dan Rusia ini berhasil jalan terus. Kepercayaan dari kedua negara ini atas Indonesia sudah sangat tinggi. Ini momentum. Dan tahapan yang kedua adalah kita sudah melihat adanya potensi kerjasama. Bahwa untuk membangun perdamaian ini kita sudah punya mitra, misalnya Perancis berani berinisiatif. Kemudian kita juga melihat di dalam negara-negara G7 tersebut sudah terjadi perpecahan psikologis. Misalnya negara-negara yang sangat tergantung pada energi Rusia itu mulai berani bersikap beda. Misalnya Jerman, Perancis, dan Italia.
Kemudian kita juga melihat kita punya mitra-mitra yang sudah bekerja keras sebelum kita, yakni Turki. Dan juga kita sudah melihat adanya mitra-mitra tradisional kita, ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Konferensi Islam. Alangkah baiknya jika momentum ini kita pelihara, bahwa kita melakukan diplomasi multi jalur, dan untuk itu dengan semua negara ini kita melakukan suatu mekanisme namanya job description dan job specification, siapa melakukan apa. Dan kalau hal ini terus memburuk, saya nggak tahu bagaimana keadaan ini. Terpaksa kita maju selangkah lagi di PBB, ya, dan kita tentunya harus yakin bahwa inisiatif ini multilateral sifatnya. Jadi bukan inisiatif Indonesia, tapi inisiatif masyarakat dunia untuk merancang sebuah resolusi baru, yakni mencegah meluasnya perang di Rusia Ukraina menjadi perang yang melibatkan NATO, dan dari situ berpotensi menjadi perang nuklir yang sangat mengganggu keamanan masyarakat dunia. Baik, Pak Reza, terkait dengan inisiatif multilateral yang Anda sampaikan tadi, ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang mengajak pemimpin dunia untuk menghidupkan semangat kemudian multilateralisme, maksud kami kemudian perdamaian dan juga kerjasama. Nah, apakah pernyataan ini bisa dimaknai sebagai seperti sentilan sentilan Presiden Joko Widodo terhadap negara-negara blok Barat dan juga Uni Eropa yang selama ini seakan menjadi pemanas atau kompor dalam ketegangan Ukraina dan juga Rusia, Pak Reza? Kita memang harus berupaya untuk itu, ya. Dan untuk itu ini kan pekerjaan riset, kan. Pekerjaan riset untuk melihat bagaimana kekompakan G7. Kemudian juga kita mencoba mencari sekat-sekat dari G7 itu yang memungkinkan kerjasama itu dibuat tanpa menyinggung kepemimpinan global Amerika Serikat. Dan untuk itu kita sudah coba, kan. Misalnya kita mencoba meyakinkan Putin, meyakinkan Zelensky, juga meyakinkan negara-negara kunci di G7 akan pentingnya sinkronisasi antara hasil-hasil G7 dengan G20 nanti. Dan untuk G20 nanti itu kan terbuka forum bagi Rusia, satu. Kemudian juga terbuka forum bagi negara-negara G7 yang memiliki hubungan khusus dengan Indonesia. Yang saya pikir dari kunjungan kepala-kepala negara anggota G20 ke Indonesia dalam 2 bulan terakhir, saya melihat potensi bahwa Australia itu akan datang. Jadi Australia ini walaupun jelas-jelas berada di kubu Amerika Serikat yang menekan Rusia lewat berbagai sanksi, tapi Rusia akan datang. Tapi Australia akan datang, itu pertama. Dan kedua, saya melihat India akan datang, Cina akan datang. Kemudian ada kemungkinan besar Jerman datang. Karena ini secara etika, Presiden Jerman mengundang Indonesia ke Jerman, dan otomatis Presiden Indonesia akan kembali mengundang kepala negara Jerman ke Indonesia. Dan kalau hal ini terjadi untuk kesekian kalinya, kita bisa katakan diplomasi kita di G20 ini sangat berhasil, walaupun ada beberapa negara kunci yang tidak datang. Tapi ini tungku sedang panas-panasnya, tungku harus dijaga, dan multilateralisme itu harus terus dilakukan oleh Indonesia. Baik, Pak Reza, kita fokus terhadap apa yang menjadi poin yang disampaikan, salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana salah satu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah di mana Presiden Putin ini menjamin keamanan rantai pasok global pupuk dan pangan dari Rusia bahkan Ukraina. Kita fokus di topik ini. Apakah klaim Putin ini bisa dipercaya di tengah kondisi perang Rusia dengan Ukraina? Kalau yang bicaranya Putin itu kita perlu percaya, ya, karena beliau adalah seorang pemimpin yang mengandalkan riset, dan tradisi kepemimpinan Rusia itu mereka tidak mencela-mencela, dan ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Ini adalah harapan G7, dan kalau Putin sudah menjamin akan mengamankan pasokan rantai pangan ini, maka kita bisa berharap dalam waktu singkat harga-harga pangan dunia akan menurun. Kemudian untuk itu, ya, saya yakin dalam dialog ini, ya, Presiden Jokowi sudah mengemukakan data betapa rontoknya kesejahteraan masyarakat dunia akibat harga-harga yang menaik terus. Dan untuk itu kita bisa berharap bahwa walaupun kita tidak bisa menjamin bahwa harga-harga pangan itu akan segera turun, tapi dialog terus-menerus antara Indonesia dengan Rusia harus tetap dilakukan, karena
keamanan di sekitar keamanan di laut terutama sekali antara Rusia dan Ukraina, dan juga keamanan di jalur daratnya yang sepanjang 1.900 km tersebut itu harus dijamin. Dan untuk menjamin itu perlu ada ketegasan sekali lagi dari pihak Rusia dan pihak Ukraina. Dan untuk itu ya kita harus berusaha keras agar sikap Putin ini dimengerti oleh dunia, karena Putin sudah menempatkan dirinya sebagai bagian dari penyelesaian, bukan bagian dari masalah. Maka ini adalah suatu tahapan. Putin sudah terbuka pada dunia di mana beliau mengatakan saya adalah bagian dari penyelesaian masalah ini. Jangan tuduh saya terus-menerus sebagai bagian dari masalah. Dan untuk itu diplomasi Indonesia sudah berhasil. Kita sudah niat kita kan hanya awal membuka ruang dialog, dan sekarang Putin sudah membuka diri untuk dialog bukan hanya dengan Indonesia dan juga dengan dunia, khusus untuk ekspor pangan tersebut. Iya, sudah membuka diri, Anda sampaikan tadi Pak Reza, apakah artinya bisa dimaknai bahwa perang ini akan segera berakhir? Putin menyebutnya special military operation, dan untuk itu kan hanya Putin yang mengendalikan perang ini. Kita tidak bisa mendesak Putin untuk mempercepat penyelesaian perang, kita nggak bisa. Putin egonya sedang sangat tinggi saat ini. Jadi untuk itu kita sudah menyampaikan kepada Putin pentingnya damai. Dan kan urutannya itu kan thought. Putin sudah merubah cara berpikirnya. Walaupun kita nggak tahu persis apakah ini akibat kedatangan Pak Jokowi atau takdir ilahiyah bahwa perang ini, bahwa special military operation ini sudah selesai, dan untuk itu yang dilakukan adalah istilah teorinya itu face saving device, ataupun saya bergerak tapi wajah saya tetap baik dan saya tidak dipermalukan. Dan untuk itu ini yang harus kita jaga, bahwa selanjutnya ada langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah penghentian perang oleh Putin, dan untuk itu Indonesia harus membantu Putin dalam hal ini, jangan sampai dia senantiasa menjadi tertuduh. Dan tahapan dari thought itu adalah words. Jadi untuk itu Indonesia dan negara-negara di dunia harus mengupayakan agar transisi kedamaian ini berjalan secara aman lewat berbagai sikap masyarakat internasional yang tidak memperkeruh suasana. Dalam hal ini kita perlu melihat suatu media massa internasional yang teduh begitu. Thought words baru action. Jadi action ini akan dilakukan oleh Indonesia secara multilateral dan di berbagai penjuru dunia. Setelah thought, words, action, langkah selanjutnya adalah habit. Jadi habit of dialogue ini harus dikemukakan terus-menerus bersama Putin ya. Ya, kalau kita melihat singkat saja, kalau kita melihat dari berbagai aspek, dari tingkat durasi special military, kemudian tingkat keparahan yang diakibatkan, apakah kedatangan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia ini bisa disebut pas timingnya untuk bisa turut menyelesaikan konflik antar kedua negara? Singkat saja, Pak Reza. Protokol Ukraina sudah membawa Presiden Indonesia ke lokasi yang paling parah ya. Dan di situ Pak Jokowi sudah menunjukkan keprihatinannya, dan Ibu Negara sudah juga menyapa masyarakat yang sangat terkena, yakni wanita dan anak-anak. Saya pikir pesan psikologis ini sudah dimengerti oleh dunia, dan saya pikir sudah mulai menjadi trending topik, dan untuk itu ya saya pikir sudah masuk juga ke dalam batin Putin bahwa special military operation ini hendaknya dipercepat penyelesaiannya, dan untuk itu Rusia juga segera mempercepat ini mekanisme penyelesaian konflik, terutama sekali ketegasan dari pihak Ukraina, di mana Rusia mungkin akan mengatakan European Union yes, tapi NATO no. Baik, terima kasih pengamat hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Shah sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Reza. Terima kasih, Pak Reza. Salam sehat, salam dari Bandung, terima kasih.